Halo guys, apa kabar? Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan sukacita, gembira, bahagia. Itu yang menjadi kekuatan kita. Amin. Karena apa? Karena hidup yang bahagia, penuh sukacita, itu yang dicari orang. Banyak orang cari penghiburan dunia, tetapi tidak mendapatkan sukacita. Kalau hari ini guys, kamu sukacita, itu luar biasa. Itu yang menjadi kekuatan kita. Hari ini aku mau bicara tentang aku tidak pernah menyesal untuk berbuat baik walaupun balasannya terbalik. Kalau aku disuruh memilih suatu kegiatan apa yang paling aku sukai, tidur. Aku suka tidur. Tidur itu suatu kegiatan relaksasi yang menyenangkan, yang menenangkan otak kita dari segala kecamuk pikiran yang ada di pikiran kita ini. Kita bisa tidur tenang. Lebih-lebih kalau suasana kamarnya nyaman, dingin, bersih, spraynya licin. Waduh, itu paling enak tidur. Nah, itu yang aku pilih. Saya ingat sebuah lagu yang dinyanyikan seorang legendaris yang meninggal tahun 2009. Lagunya begini: bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Nah, itu lagunya Mbah Surip dari Mojokerto. Beliau meninggal pada tanggal 4 Agustus 2009 karena kelelahan. Karena dia hanya tidur 3 jam satu hari, sehingga kelelahan dan dia meninggal. Suatu hal yang kita harus pikirkan, tidur itu penting. Tidur itu penting loh. Betul? Tidur itu penting. Guys, aku punya akuarium di rumah dan juga di samping meja kerjaku. Aku amati kapan ikan itu tidur. Dan kalau aku lihat matanya tetap melotot dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, saya amati kapan dia tidur. Ternyata ketika dia diam dan hanya beberapa siripnya bergerak pelan-pelan karena untuk menolong insannya untuk pernafasan, sementara matanya melotot terus. Jadi saya berpikir ikan saja tidur walaupun matanya melotot. Memang ada beberapa orang yang tidur tetapi matanya sedikit terbuka. Itu agak menakutkan ya. Matanya agak sedikit terbuka. Ada yang tidur matanya melihat gini. Saya punya kenalan, istrinya mengatakan suaminya kalau tidur matanya melotot gitu. Oh ya? Dan itu bagi saya sesuatu yang baru. Tetapi namanya tidur itu semua makhluk membutuhkan tidur. Guys, makin tua berbeda dengan yang masih muda. Saat muda, cara menanggulangi, memanage sebuah masalah agak boleh easy going. Tetapi ketika menghadapi usia tua, kadang segala masalah kecil saja orang yang sudah tua sulit sekali untuk menanggulanginya. Dia terus memikirkan masalah yang dia pikirkan. Sedangkan orang tua itu sudah berpengalaman mengalami banyak masalah ketika muda. Dia sudah tahu strategi bagaimana cara menanggulanginya. Tetapi ketika orang sudah tua punya masalah kecil saja, dia sulit sekali menanggulanginya. Inilah yang sangat memberatkan orang yang sudah berusia. Ketika ada masalah, dia sulit sekali menanggulanginya. Ada sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Lydia Nursaid dan Imaniar dalam lagunya Prahara Cinta. Makan pun tak enak, tidur pun tiada nyenyak, selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa? Itu orang kalau sedang jatuh cinta makan tak enak, tidur tidak nyenyak. Ini sebenarnya sama dengan orang-orang yang tidak bisa menanggulangi masalahnya. Dia pun makan tak enak ketika punya masalah. Dia tidur pun tidak nyenyak. Karena apa? Masalahnya berkecamuk di pikirannya.
Tadi saya katakan walaupun dia punya pengalaman, tetapi ketika masalah itu datang bagi orang yang sudah menginjak dewasa, itu akan selalu menghantui pikirannya. Mengerti? Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Beda dengan orang muda, dia cuek, dia isi goeng, tidak urusan. Jadi dia tidur nyenyak, makan pun enak walaupun ada masalah. Beda dengan orang yang sudah dewasa, beda orang yang sudah punya jabatan, masalah itu menjadi buah pikirannya yang tidak terselesaikan apabila dia tidak bisa menanggulanginya. Guys, aku sudah berbuat baik pada orang itu, tetapi balasannya terbalik. Siapa yang salah? Bukan pada diri saya, bukan pada diri kamu. Ketika kamu berbuat baik tetapi balasannya terbalik, itu salahnya bukan pada diri kamu. Sebenarnya ketika balasannya terbalik, kenapa ini bisa terjadi? Kadang ada sebuah penyesalan ketika saya sudah menurunkan standar kebenaran untuk memahami seseorang dalam segala pikirannya yang sulit dimengerti. Tetapi ketika akhirnya saya menolongnya, saya memberikan bantuan, ternyata orang itu terbalik. Orang itu membalas justru dengan hal yang tidak baik, hal yang jahat. Ada sebuah lagu yang saya ingat, lagunya cukup lama. When they get to the part where they're breaking my heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Guys, kamu tahu lagu ini? Lagu ini bahwa dikatakan ketika mereka sampai ke bagian di mana mereka menghancurkan hatiku, itu benar-benar membuat dia menangis. Sama seperti sebelumnya, waktu yang pernah terjadi pada waktu yang lalu. Ini kalau yang ini agak sedikit konyol. Artinya dia berbuat baik, ketipu, berbuat baik, ketipu lagi, sudah turunkan standar kebenaran, tertipu lagi, dia terbalik, dia berbuat jahat. Ini yang jadi persoalan. Hari ini saya mau bicara ini. Banyak orang, guys, sudah berbuat baik dan berbuat baik lagi, dia tetap mengecewakan, berbuat lagi, mengecewakan lagi, berbuat lagi, mengecewakan lagi. Ini yang terjadi. When they get to the part where they're breaking my heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Jadi when they get to the part where they are breaking my heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Aduh, ini tidak enak sekali. Ini no good. Ini tidak delicious, saudaraku. Tidak enak. Ini sesuatu hal yang bisa terjadi pada dirimu, betul? Kamu berulang-ulang berbuat baik, kamu sudah mengampuni, tetapi kamu terus yang kamu terima perbuatan yang terbalik, malah dijahatin. Siap? Siap? Kamu menerima perlakuan seperti ini? Aku punya sebuah cerita, pengalaman. Saya sebutkan namanya karena orang ini sudah tidak tahu di mana. Namanya Toto, Mas Toto. Suatu hari Mas Toto datang kepada saya. Dia minta untuk diperkenalkan dengan teman saya yang memiliki sebuah barang, onderdil mobil. Lalu Mas Toto ini bilang, Mas Daud, tolong aku supaya aku bisa pinjam barangnya untuk aku jualkan. Karena teman saya yang punya onderdil mobil, toko onderdil mobil ini kenal saya, akhirnya diizinkan. Artinya saya menjadi jaminan bagi Mas Toto itu. Dia ambil barang, saudaraku, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-kelamaan barangnya rupanya sampai puluhan juta. Saya tidak pernah tahu. Dan beberapa waktu kemudian, teman saya yang punya onderdil mobil ini, yang punya toko onderdil mobil ini datang pada saya. Daud, itu temanmu kok tidak pernah kelihatan ya? Dia belum pernah store duitnya. Dia bahkan saya telepon dimatikan handphonenya. Hah? Saya tanya, hah, gimana? Dimatikan? Iya, dia sulit sekali. Saya tidak tahu rumahnya di mana. Waduh, saya bingung saya. Itu kalau orang Jawa bilang gedabikan,
bingung, gedabikan. Wah, tunggang langgang itu sama gedabikan, saudaraku. Waktu saya bingung itu, saya akhirnya apa yang saya lakukan? Saya bayari segala hutang yang Mas Toto ambil barang itu, saya lunasi. Cerita singkat, selesai. Tetapi sebenarnya saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Mas Toto ini. Suatu hari dia datang ke rumah saya bersama istri dan anaknya. Lalu saya bilang, "Tok, kamu itu hutang loh. Kenapa kamu nggak mau bayar? Kenapa kamu tidak pasang badan? Kenapa kamu tidak kabari orang itu?" Orang itu bertanya dan akhirnya orang itu minta uang, saya yang bayari. "Oh ya, terima kasih Mas Do, terima kasih. Maafkan saya, maafkan saya." "Kenapa? Kamu ada apa?" "Saya ketipu." Waktu dia bilang ketipu, saya masih bingung ketipu gimana, karena dia tidak menjelaskan ketipunya itu bagaimana. Tetapi singkat cerita, dia katakan saya ketipu, dan waktu itu saya hanya untuk membeli susu anak saya. Itu istri dan anaknya di sebelahnya, saya lihat ya kasihan. Tetapi lalu saya katakan, "Lalu kamu gimana sekarang?" "Saya tidak ada kerja." "Lah gimana sekarang?" "Saya butuh kerjaan, saya butuh uang," gitu. "Lalu aku harus bagaimana?" Dia bilang, "Tolong saya, aku mau tahu rumahmu di mana sih," gitu. Akhirnya kami secara singkat, saya datang ke rumahnya, kenal dengan orang tuanya, kenal bapak ibunya, kenal dengan saudara-saudaranya. Dan rupanya dia orang Kristen. Jadi saya ya agak sedikit, oh ya berarti dia dalam tanda kutip mungkin dia berbicara jujur. Ya sudah gitu. Lalu di depan orang tuanya dia kembali. "Boleh tidak pinjam duit? Dia mau buka warung." "Warung apa?" saya tanya. "Saya mau buka warung nasi, mau jual makanan di depan rumah." "Oh gitu ya." "Lalu kurang lebih berapa? Mau pinjam duit berapa?" Saya udah hitung-hitung, rupanya dia udah buat anggaran gitu untuk membuat sebuah warung nasi itu. Ya kurang lebih 15 juta. Lalu saya bilang, saya lihat bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya ikut duduk di ruang tamu itu. Ya udah, saya pinjamin. Cerita singkatnya, saya pinjamin duit itu dan saya tidak tahu kapan mengembalikannya. Tetapi sebulan kemudian saya datang, saya lihat di rumahnya kok masih sama. Kok tidak ada warung dibangun? Saya agak mulai sedikit bingung nih. Lalu waktu saya datang ke rumahnya, saya tanya bapak dan ibunya. Bapak ibunya tanya, "Lah itu loh Pak Daud, saya tidak tahu dia itu pergi kemana." Loh, saya bingung. Loh, bapak ibu waktu itu kan cerita bahwa si Toto ini mau bikin warung nasi. Lah ya itu, apakah sudah bangun? Belum. Pak Daud pulang terima uang, ya sudah dia pergi. Loh, kok begitu? Saya telepon. Titut, 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 titut. "Halo?" Tut. Mati. Lalu saya tanya, "Apakah bapak punya nomor teleponnya?" "Tidak." "Lalu ini bagaimana?" "Ya saya tidak tahu." Loh, waktu itu maaf bapak ibu, waktu itu ada juga beberapa kakaknya. Kan saya berpikir ini Mas Toto berbicara benar. "Iya, tapi ternyata itu tidak tahu kemana sekarang." Ya sudah. Ya, jadi saya tertipu 2 kali. Singkat cerita, sudah tidak tahu kabarnya di mana. Berbulan-bulan saya tidak tahu. Tiba-tiba di sebuah jalan, saya bertemu dengan kakaknya dan katakan Toto di penjara. Kenapa dia di penjara? Karena dia menipu banyak orang. Wow, berarti yang paling goblok saya. Betul? Saya ini goblok sekali. Kalau orang Jakarta bilang culun, goblok banget. Kenapa aku gampang ditipu? Kenapa kebaikan hatiku malah mudah tertipu? Nah ini saya mulai berpikir, kenapa saya berbuat baik justru balasannya terbalik? Kenapa saya berbuat baik? Kenapa saya sangat bodoh waktu itu? Ini yang menjadi pelajaran bagi saya. Kita sudah berbuat baik, kita sudah mencoba menolong orang, tetapi kadang justru sebaliknya. Kita malah tertipu. Nah, hari ini guys, saya mau bicara hal ini. Apa yang terjadi pada diri saya pasti terjadi pada dirimu. Betul? Ada sebuah peribahasa guys yang sering dan kita tidak pernah lupakan peribahasa ini. Air susu dibalas dengan air tuba. Peribahasa ini mengartikan kebaikan dibalas dengan keburukan.
Kalau cerita saya yang ini itu masih baik, saudaraku. Itu hanya soal persoalan uang. Itu hanya persoalan memang karakter orang itu jahat. Tetapi ada perlakuan-perlakuan yang terjadi dalam hidupmu ketika engkau menolong, ketika engkau berbuat baik, itu justru kebalikannya, dibalikkan keadaannya, malah kamu menjadi orang yang jahat, kamu menjadi orang yang buruk, kamu menjadi orang yang dibalas dengan air tuba. Ini yang terjadi. Saya rasa guys pernah mengalami hal itu toh, bahwa kita sering melakukan kebaikan tetapi dibalas dengan keburukan. Kisah tentang air susu dibalas air tuba itu suatu contoh pemikiran dari Alexandra Bracken. Bradley Woven, dia menceritakan apabila keluarga itu mengecewakan, bagaimana kepercayaan seseorang terhadap keluarga yang hancur, bagaimana dia bisa percaya kepada orang lain. Ini sulit. Karena apa? Bradley Woven menceritakan di mana ada seorang yang dikecewakan dengan keluarganya karena dia berbuat baik, tetapi dibalas dengan hal yang tidak baik, dibalas dengan keburukan. Sehingga Bradley Woven mengatakan bahwa kekecewaan terhadap keluarga itu sangat berat. Betul? Sangat berat. Banyak perkara yang kau alami di dalam keluarga ketika engkau melakukan perbuatan baik tetapi dibalas tidak baik. Itu sesuatu hal yang sangat mengerikan. Sebuah kesaksian ayah saya ketika dia sakit hati sekali karena di dalam situasi yang sulit untuk membiayai anak-anaknya, dia menolong saudaranya, tetapi justru dibalik karena ketika dia memberikan modal untuk sebuah perdagangan kain katun berkolin waktu itu, justru saudaranya ini akhirnya merebut semua pelanggan dari ayah saya. Ayah saya sangat kecewa sekali. Saya kadang ketawa, kadang ayah memberi nama-nama judulnya itu. Dia katakan itu Om Jau Nonong. Saya bingung. Saya pikir namanya Jau Nonong. Rupanya Jau itu jelek, Jau itu jahat, Nonong itu jidatnya Nonong. Makanya ayah saya bilang, itu namanya Om Jau Nonong. Si Jau Nonong ini menikah dengan tantenya yang masih sedarah daging. Lalu ayah saya mengatakan itu perbuatan Babel. Makanya dia sebut tantenya Tante Babel, sementara saudaranya ini Om Jau Nonong. Ketika saya pernah bertemu dengan orang ini, saya menyebut, selamat siang Om Jau Nonong, selamat siang Tante Babel. Karena saya tidak tahu, sebetulnya itu hanya identifikasi kejahatan yang dilakukannya. Begitu dalamnya orang kecewa terhadap keluarga. Mengerti? Begitu dalamnya dia menempatkan bagaimana dia bisa mengampuni karena keluarganya, karena saudaranya berbuat jahat terhadap dia. Kalau orang lain ya sudahlah. Tetapi ketika saudaranya melukai dan berbuat jahat dan merugikan, dia tidak habis pikir. Dia tidak bisa berpikir ayah saya. Makanya dia mengidentifikasikan orang itu jauh, orang yang jahat, jauh, Nonong. Nonong itu memang jidatnya Nonong, tenong saudaraku. Lalu istrinya yang diambil dari tantenya namanya Tante Babel. Jadi saya tidak tahu, tapi saya begitu mengerti setelah saya dewasa. Rupanya sakit ini sungguh dalam. Untung ayah saya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ayah saya hanya memberikan labeling name-nya saja, labeling namanya saja. Itu Jau Nonong dan Tante Babel. Yang mungkin ayah saya memberi nama itu supaya anak-anak tahu bahwa jangan sampai seperti Om Jau Nonong dan seperti Tante Babel. Ditolong tetapi malah justru membuat jahat, melakukan perbuatan buruk terhadap ayah saya. Kadang saya agak sedikit bingung terhadap firman Tuhan. Dikatakan janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Saya agak sedikit bingung hal ini. Saya juga manusia,
Tetapi saya coba mengerti maksud Tuhan di balik semuanya ini. Mengapa Tuhan katakan jangan kejahatan kamu balas dengan kejahatan? Bahkan dikatakan waktu Petrus tanya berapa kali aku harus mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya. Lalu jawab Yesus terhadap Petrus, bukan sampai 7 kali engkau mengampuni, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Tidak terhitung. Jadi pengampunan terhadap seseorang 70 kali 7 kali. Kalau orang itu terus merugikan, lalu bagaimana ini? Kata pengampunan di sini ini yang membuat banyak orang bingung. Kenapa kita harus mengampuni orang yang terus-menerus berbuat jahat, terus-menerus memfitnah kita, terus-menerus membuli kita, kita mengampuni saja? Ini kan bukan karakter kita. Ini kan bukan sifat dasar kita seperti itu. Ketika Tuhan mengajarkan ini, sebenarnya guys, kita belajar bagaimana pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Mengerti? Pembalasan itu bukan hak kita, tapi hak Tuhan. Dan kalau Tuhan membalas lebih ngeri daripada pembalasan kita. Memang pengalaman kita berbuat baik itu yang mengajarkan kita untuk selektif dalam kita berbuat baik. Untuk kita menggumulkan di dalam doa, benarkah aku harus berbuat baik terhadap orang ini? Karena apa? Ada firman mengatakan janganlah membuang mutiaramu kepada babi. Janganlah memberikan perbuatan baik, jangan memberikan Injil kepada mereka yang masih suka hidup di dalam dosa, suka hidup di dalam lumpur dosa seperti babi itu. Bahkan jangan kamu memberi mutiaramu kepada babi atau anjing, karena dia akan berbalik mengoyak kamu. Ini loh, perbuatan baik diberi mutiara malah mengoyak, malah menghancurkan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk selektif. Kita hidup di dunia ini, kanan kirinya ada ilalang. Kalau kita gandum, kanan kirinya ilalang. Mengapa Tuhan tidak singkirkan ilalang ini? Mengapa bertumbuh bersama dengan saya? Saya hidup di tengah orang-orang jahat, dan pada masa tuaian itu akan dicabut, dan ilalang itu akan disingkirkan dan dibakar oleh Tuhan. Jadi memang kita ini tetap hidup di sebelah kanan kirinya ada ilalang, orang-orang yang jahat kepada kita. Tetapi kita belajar untuk tidak memberikan mutiara kepada babi. Mengapa aku tidak pernah menyesal ketika aku berbuat baik walaupun balasannya terbalik? Guys, aku mau tanya kepada dirimu, seberapa besar rupiah yang sudah dirugikan dalam hidupmu? Seberapa sakit dan sehingga engkau terkoyak hatimu dari perkataan saudaramu? Guys, ketika saya tertipu, saya berbuat baik dengan seseorang karena saya pikir dia tidak diterima oleh mertuanya. Saya coba menolong dia untuk diajak bisnis. Dan guys, saya memberikan miliar rupiah. Tabungannya saya berikan. Ternyata ketika keuangan itu saya berikan kepada dia, ternyata air susu dibalas dengan air tuba. Hari ini sudah berjalan 10 tahunan. Jadi nilai pada 10 tahun yang lalu itu cukup besar. Tetapi saya tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena saya belajar guys, tentang pengalaman ini. Saya dibodoh-bodohkan dengan keluarga saya. Karena saya memberikan dana ini kepada dia. Dan ternyata dia membalikkan semua keadaan. Saya tidak membalasnya. Saya hanya ingat,
Kasihilah musuh, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini yang saya alami. Saya coba mengasihi. Saya bertemu 2 kali dengan dia, saya baik, saudaraku. Dan dia celintutan, saudaraku. Tahu celintutan tuh dia tidak bisa menguasai wajahnya, celintutan. Tapi saya tetap baik. Bagaimana kabarmu? Dia kata, Mas Daud tetap sama. Ya tetap dalam hatiku, ya saya tetap sama, adalah orang yang kamu tipu. Tapi saya tidak marah. Saya belajar dari Tuhan, apa maksud ayat ini tentang kebaikan dibalas kejahatan, dan saya tidak membalas dengan kejahatan. Saya mau belajar dan nilainya mahal sekali. Saya ingat tentang wajah celintutan tadi. Wajah yang dia tidak bisa memanage wajahnya, dia kebingungan menempatkan diri. Saya ingat sebuah cerita kehidupan daripada Kain ketika dia membunuh Habil, dan dia bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan marah sekali karena Kain membunuh adiknya. Apa yang dikatakan Kain pada Tuhan? Dia katakan, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Dia sadar itu, karena dia berbuat salah, dia berbuat dosa membunuh adiknya. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Dia tahu bahwa akibatnya dia menjadi orang pelarian. Orang yang berbuat jahat menjadi orang pelarian. Hidupnya dikejar dosa. Hidupnya tidak tenang. Mengembara di bumi. Lalu dia katakan, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Saya mau tanya guys, kita pernah lihat wajah orang yang mukanya itu membuat kita kesel? Tidak tahu ya, orangnya kita tidak kenal orang itu. Tetapi ketika orang itu dekat dengan kita jadi ikut auranya jengkel. Lihat wajah orang itu. Ini orang ini kok mukanya jelek banget. Bukan jelek fisik, bagaimana ya? Bukan jelek fisiknya, tetapi dia tuh hatinya tuh jelek sehingga mukanya pancaran sinar wajahnya jelek. Mukanya tuh membuat kita kesel, membuat kita jengkel. Pernah mengalami itu tidak? Ketemu orang yang wajahnya tidak tahu membuat kita jengkel, membuat kita ini kok ketus wajahnya, kok sombong gitu ya. Jadi kita juga jengkel lihat orang itu. Nah ini seperti ini. Kain ini seperti ini, sehingga dia tahu bahwa dia akan dibunuh orang. Wajahnya jelek karena hatinya jahat. Maka terjadi apa? Ini wajahnya jelek. Orang pengen memukul, orang ingin mencederai dia karena wajahnya jelek. Dia tidak usah ngomong saja, orang udah jengkel lihat orang ini. Nah, perhatikanlah bahwa orang yang berbuat jahat, dalam firman Tuhan sejak awal, dia akan menjadi orang pelarian. Dia akan mengembara. Artinya apa? Orang tidak pernah sukses. Mengembara. Bisnisnya ini pindah ini, bisnis ini pindah ini, tidak pernah sukses. Karena apa? Dia menjadi orang yang tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Jadi, ketika saya mengerti ayat ini, bahwa mengapa saya tidak perlu membalas, ketika saya memberi air susu dibalas air tuba, saya mengerti sekarang. Artinya bahwa Tuhan hidup di dalam hidup saya. Saya mau menunjukkan kepada dunia bahwa kebenaran itu ada pada saya apa? Ketika saya tidak membalas. Karena apa? Di situ saya membuktikan Tuhan saya hidup. Hidup saya merdeka, hidup saya sukacita, hidup saya penuh damai sejahtera. Karena apa? Karena saya tidak pernah membalas. Kedua, orang yang tidak membalas, Tuhan akan memberkati. Allah akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Orang yang menipu kita akan dikembalikan oleh Tuhan berkali-kali lipat. Kalau hatimu terkoyak sekarang guys, hatimu sedih, hatimu luka, sudahlah simpanlah amarahmu. Biarlah Tuhan yang mengerti semua. Tidurlah yang lelap, tidurlah yang nyenyak, sebab Allah mengerti penderitaanmu. Sebab itulah engkau diajarkan untuk mengerti ketidakadilan di dunia ini. Engkau diajarkan Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang bermuka dua.
sudah duduk lupa berdirinya, sudah punya jabatan lupa menolong orang lain, sudah kaya dia lupa untuk membagikan, memberkati orang lain. Tuhan memberkati guys, kiranya ini boleh jadi berkat bagi kamu, dan kita tetap sukacita, tidur nyenyak. Karena apa? Kita tidak pernah berkecamuk dalam pikiran kita memikirkan kejahatan orang. Kita sukacita saja. Karena itu diizinkan Tuhan supaya kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. What happened in my life can be experienced for you guys. To keep high spirit, thank you once again all of you who watch this video. I ask for you prayers and support so that I can keep inspiring all of you. I'll see you guys in another video, and as always, stay strong and awesome.